Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam tambahan pelajaran. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal paket 3 melanjutkan pertemuan yang kemarin untuk soal nomor 16-30. Silakan kalian buka buku Kiat Sukses Usda kalian halaman 24. 16. Maksud perkataan tokoh, satu kendaraan, satu tujuan, serta kepentingan adalah kalimat ini terdapat pada paragraf kedua, pada kalimat pertama. Bunda mengatakan bahwa mulai hari ini satu kendaraan, satu tujuan, serta kepentingan. Satu kendaraan di sini yang dimaksud adalah berangkat bersama-sama. Jadi satu kendaraan digunakan untuk bersama, yaitu antara tokoh aku dengan Bunda. Kemudian satu tujuan serta kepentingan maksudnya menuju tempat yang sama, yaitu lembaga belajar atau les di lembaga belajar untuk keperluan yang sama, yaitu bundanya mengajar serta anaknya menjadi murid atau belajar. Sehingga nomor 16 jawabannya adalah C. 17. Apa alasan tokoh tidak pernah memprotes tindakan Bunda untuk dirinya menurut peristiwa dalam cerita tersebut? Tokoh aku tidak pernah memprotes di sini diterangkan pada paragraf pertama, pada kalimat terakhir, dan kalimat kedua dari yang terakhir pada paragraf pertama. Aku menghargai Bunda yang begitu peduli dengan pendidikanku. Jadi buat apa aku bertindak konyol bila aku hanya mengukir kekecewaannya terhadapku. Sehingga mengapa tokoh aku tidak pernah memprotes tindakan Bunda, itu dikarenakan tokoh aku sadar bahwa yang dilakukan bundanya itu demi kebaikan dan untuk masa depan tokoh aku. Sehingga nomor 17 jawabannya adalah D. 18. Penyebab konflik dalam kutipan cerita tersebut adalah dalam cerita tersebut menampilkan masalah atau konflik ketika Mamak merasa sedih. Mamak merasa sedih karena hidup sendiri, anaknya telah pergi, tidak ada tempat bergantung. Yang menjadi penyebab konflik dari cerita tersebut adalah di akhir cerita dikatakan bahwa saya ingin singgih pulang, Bu. Begitu tangis Mamak. Sehingga yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam cerita itu adalah ketika anak Mamak atau yang bernama Singgih pergi merantau dan tidak pulang lagi. Sehingga nomor 18 jawabannya adalah A. 19. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut adalah teks 1 menampilkan perdebatan antara tokoh istri dan suami yang terdapat masalah ketika si suami dirasa oleh istri tidak mampu memangku jabatan yang diinginkan. Dikatakan oleh istri bahwa suaminya hanyalah lulusan sekolah dasar yang tidak fasih berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Inggris. Sehingga teks 1 menampilkan masalah yang harus diselesaikan. Sedangkan teks 2 menampilkan lokasi cerita. Di situ tokoh aku baru bangun tidur, melihat matahari mulai menyapa melewati celah-celah genting kamar. Kemudian jendela kamar masih tertutup. Kemudian ibunya sudah tidak ada di sampingnya, melainkan karena ibunya sudah pergi, bukan karena anak mama, melainkan kamar di rumah tersebut hanya ada satu. Sehingga teks 2 menampilkan lokasi cerita yang berada di dalam kamar. Sehingga perbedaan pola penyajian kedua kutipan cerpen tersebut, teks 1 menampilkan masalah yang harus diselesaikan, teks 2 menampilkan lokasi cerita, atau jawabannya adalah B. 20. Apakah penyebab masalah dalam kutipan teks tersebut? Penyebab masalah terdapat di paragraf kedua. Di situ ada tokoh Galih yang tetap saja menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal melihat denah itu. Ia disorientasi terhadap arah sehingga kesulitan membedakan arah mata angin. Sehingga masalah yang terjadi bukan karena petanya yang salah,
tapi karena Galih disorientasi. Disorientasi itu tidak bisa membedakan arah mata angin atau kesulitan membedakan arah mata angin, sehingga penyebab masalah dalam kutipan tersebut adalah D. Galih kesulitan membedakan arah mata angin. 21. Bagaimana tanggapan kalian terhadap cerita tersebut? Cerita tersebut berisi dialog antara ayah dengan putrinya yang menyikapi atau menghadapi persoalan hidup. Ayah mengatakan menjadi lemah, menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru pada saat menghadapi apa yang menimpa kita. Kitalah yang menentukan sendiri. Sehingga tanggapan terhadap kutipan cerita tersebut, nilai moral cerita tersebut sangat bagus dan sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Kontekstual itu artinya berhubungan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita menghadapi sesuatu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk itu tergantung terhadap sikap kita dalam menyikapi masalah tersebut. Sehingga nomor 21 jawabannya adalah D. 22. Di sini ada teks prosedur cara membuat kue keju. Perhatikan judulnya ya, membuat kue keju. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang itu artinya tidak lengkap adalah di sini ada di kalimat ketiga dan kalimat ketujuh. Kita lihat kalimat sebelumnya. Yang pertama, kocok mentega sampai lembut. Di sini sudah mengkocok mentega ya. Kemudian masukkan kuning telur satu persatu. Nah, petunjuk nomor 3, karena membuat kue keju, maka masukkan keju parut, aduk rata. Pilihan B itu kan masukkan mentega. Mentega sudah dilakukan pada tahap pertama, kocok mentega. Pilihan C ini masukkan santan, jadi kue keju itu tidak menggunakan santan. Kemudian pilihan D campur keju dengan tepung terigu. Tepung terigu itu nanti sudah dimasukkan pada petunjuk nomor 4 gitu ya. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Sehingga petunjuk nomor 3 adalah masukkan keju parut, aduk rata. Kemudian petunjuk 5, giling adonan hingga mencapai ketebalan setengah cm lalu cetak. 6. Setelah dicetak, letakkan pada loyang yang sudah diolesi mentega. Jadi mengolesi mentega pada loyang ini untuk menghindari supaya tidak lengket. Nah, setelah diletakkan di loyang, adonan tadi diolesi kuning telur. Jadi mengolesi kuning telur ini supaya kue-kue kering itu terlihat mengkilat menarik itu ya, itu karena diolesi kuning telur. Nah, setelah itu panggang dengan suhu 160 derajat Celcius sampai matang dan kering kecoklatan. Sehingga nomor 22 jawabannya adalah A. 23. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah nomor. Tidak padu itu artinya tidak nyambung atau tidak berhubungan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Kita lihat kalimat 1, ini membahas tentang manfaat teh. Di balik kesederhanaan secangkir teh ternyata menyimpan banyak manfaat. Kalimat kedua masih nyambung, manfaat teh cukup banyak. Di antaranya untuk kesehatan dan kecantikan. Kalimat ketiga masih manfaat teh, yaitu menurunkan berat badan. Nah, ini kalimat yang tidak padu atau tidak nyambung terdapat di kalimat keempat, karena malah membicarakan perusahaan teh. Beberapa perusahaan teh bersaing untuk memperbaiki mutu sehingga disukai masyarakat. Sehingga kalimat 1, 2, 3 itu membahas tentang manfaat teh, itu sudah nyambung atau berurutan atau padu. Yang tidak padu kalimat keempat. Sehingga nomor 23 jawabannya adalah D. 24. Alasan ketidakefektifan kalimat nomor 4 adalah
Kita lihat bunyi kalimat nomor 4. Orang tua yang tidak harmonis tidak memberikan kontribusi yang tidak maksimal buat perkembangan emosional anak. Secara sekilas ini sudah sangat terlihat bahwa kalimat nomor 4 ini tidak efektif karena terdapat kata negatif ganda. Di sini ada 3 kata negatif. Kata negatif itu ditandai dengan kata tidak, tak, bukan. Tidak harmonis, tidak memberikan, tidak maksimal. Sehingga penggunaan kata negatif ganda ini sebagai kalimat atau alasan mengapa kalimat nomor 4 tidak efektif. Bagaimana supaya efektif kalimat nomor 4 ini? Mungkin bisa diubah kalimatnya menjadi orang tua yang tidak harmonis mempunyai pengaruh buruk terhadap perkembangan emosional anak. Jadi supaya lebih efektif, kalimat nomor 4 itu bisa diubah dengan menghilangkan kata negatif pada kalimat tersebut. Sehingga nomor 24 jawabannya adalah B. 25. Alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah, kita lihat paragraf tersebut. Kalimat 1 itu menerangkan manfaat atau guna dari teleskop, yaitu untuk mengamati benda-benda yang jauh seperti benda-benda di langit. Kalimat 2 itu membahas tentang ilmu astronomi, itu tidak nyambung ya dengan kalimat 1 karena kalimat 1 membahas tentang teleskop. Kalimat ketiga nyambung dengan kalimat ke-1 karena menjelaskan apa itu teleskop atau nama lain dari teleskop yaitu sebuah benda berupa teropong besar. Kemudian kalimat 4 itu juga nyambung dengan kalimat 1 menjelaskan tentang cara kerja teleskop. Sehingga alasan ketidakpaduan paragraf tersebut, kalimat kedua tidak menjelaskan gagasan utamanya. Karena gagasan utama dari paragraf tersebut adalah membicarakan tentang teleskop. Sehingga nomor 25 jawabannya adalah D. 26. Cermati teks berikut. Penggunaan tanda baca yang tepat ditunjukkan oleh kalimat nomor, kita lihat satu persatu ya. Kalimat 1, ada kutipan kalimat langsung, diawali dengan tanda petik, betul. Kamu tidak malu nilaimu di bawah KKM. Ini sebuah pertanyaan ya, tanya Bapak sore itu. Sehingga kalau diakhiri dengan tanda koma itu salah. Seharusnya setelah kata KKM menggunakan tanda tanya. Sehingga nomor 1 jawabannya salah. Nomor 2. Aku terdiam tidak bisa menjawab, karena nilaiku memang sangat parah. Di sini ada tanda koma sebelum kata hubung. Kata hubung di sini adalah karena. Penggunaan kata koma sebelum kata hubung itu salah. Sehingga kalau sudah ada kata hubung tidak memerlukan tanda koma. Sehingga nomor 2 juga jawabannya atau penulisannya salah. 3. Ketika penilaian dilaksanakan, aku memang tidak sempat untuk belajar. Menggunakan tanda koma di tengah ini benar, karena kata hubungnya ada di awal. Kata ketika itu tanda hubung kata keterangan waktu. Ketika penilaian dilaksanakan, aku memang tidak sempat untuk belajar. Sehingga yang benar penulisan tanda bacanya adalah kalimat nomor 3. Nomor 4, salahnya di mana? Nomor 4, salahnya adalah penulisan gelar. Bapak Bambang Irawan, benar ya, M. Setelah kata M itu harusnya tanda titik. M titik hum. M hum itu artinya adalah master atau magister humaniora. Sehingga nomor 4 itu tidak tepat penulisan tanda bacanya. Sehingga nomor 26 jawabannya adalah C. 27. Hati-hati, jalannya licin dan menanjak, seru kakak pembina. Seru kakak pembina, sehingga ini penggunaan tanda
bacanya adalah tanda seru, bukan tanda tanya. Sehingga perbaikan tanda bacanya adalah tanda tanya seharusnya tanda seru. Sehingga 27 jawabannya adalah C. 28. Penulisan kata ekstrakurikuler pada kalimat tersebut tidak tepat karena kata ekstrakurikuler penulisan yang tepat adalah digabung. Itu adalah gabungan dua kata. Ekstra itu kata benda, artinya tambahan di luar yang resmi. Kurikuler itu kata sifat atau adjektiva, itu artinya berkaitan dengan kurikulum. Mengapa harus digabung? Karena kalau dipisah, salah satu unsurnya, karena kedua kata itu salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri atau sebagai satu kata yang mengandung arti penuh, sehingga kalau dipisah itu nanti artinya tidak bisa berarti yang mengandung arti yang penuh, sehingga alasannya ekstrakurikuler merupakan gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Hingga nomor 28 jawabannya adalah A. 29. Bacalah kalimat berikut. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Alasan kesalahan penggunaan tanda titik 2 pada kalimat tersebut adalah mengapa tidak pakai titik 2? Dalam aturan ejaan, pemisahan kalimat setara dalam kalimat majemuk itu adalah menggunakan tanda titik koma. Boleh menggunakan tanda hubung, tapi kalau sudah menggunakan tanda hubung maka tidak perlu tanda baca. Kata hubung yang bisa diselipkan di antara dua klausa tersebut, misalnya menggunakan kata tapi. Hari sudah malam, tapi anak-anak masih membaca buku. Kalau sudah menggunakan kata hubung tapi atau tetapi, maka tidak perlu tanda baca. Tapi kalau tidak ada kata hubungnya atau tidak menggunakan kata penghubung, maka diselipi atau diberi tanda baca titik koma. Sehingga 29 jawabannya A. 30. Kebiasaan tokoh yang terdapat pada teks tersebut adalah kebiasaannya itu adalah belajar. Seperti itu ditandai dengan kalimat ketika malam datang, Margi cepat-cepat membuka buku seperti hari-hari yang telah lalu. Jadi hari-hari yang telah lalu kebiasaan setiap harinya adalah belajar. Bukan menabung ya, karena menabung itu di awal kalimat dikatakan tidak seperti biasanya Margi memasukkan hasil jeripayahnya ke dalam celengan, sehingga menabung itu bukan kebiasaan Margi, tapi kebiasaan Margi adalah setiap malam yang dilakukannya adalah belajar dan belajar. Sehingga kebiasaan tokoh nomor 30 jawabannya adalah D. Demikian anak-anak pembahasan soal kiat sukses USDA untuk paket 3. Silahkan kalian lebih giat lagi belajar supaya hasil yang kalian inginkan bisa tercapai. Demikian yang bisa Ibu berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.